Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis hukuman pidana 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus pemerasan dan gratifikasi. Selain dijatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara, Syahrul Yassin Limpo juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Majelis Hakim juga memvonis SYL untuk membayar uang pengganti sebesar 14,1 miliar rupiah dengan subsidiar 2 tahun. Majelis Hakim menilai SYL dan anak buahnya telah melanggar pasal 12 huruf E Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 147 juta 144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putus ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Saya ingatkan, ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi dan izin impor yang ratusan triliun. Kalau saya mau korupsi, ini bukan. Yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain. Maafkan saya adikku, mohon tertib karena kita berproses hukum. Saya minta maaf kalau tadi ada seperti itu, tidak ada niat seperti itu. Saya lah yang tempatmu sebagai bapak, sebagai kakak. Saya minta maaf pada teman-teman pers dan mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya. Mungkin saya salah, tapi semua demi bangsa, demi negara, demi kepentingan rakyat. Kamu adili saya di saat Indonesia normal. Kau tidak melihat bagaimana Indonesia pada saat kondisi kerawanan pangan yang ada. Terima kasih anakku semua. Beliau kaget bahwa kok sampai segitu putusannya. Tapi apapun, tadi beliau juga sudah sampaikan, beliau menghargai dan menghormati sungguh putusan itu. Karena ya kalau kita mencoba untuk melihat dari berbagai pertimbangan-pertimbangan tadi, rasa-rasanya ada isyarat yang sepertinya menurut hemat kami ya tidak murni itu datang dari hati nurani majelis hakim. Tetapi tidak apa-apa. Itu tetap kita hadapi, insya Allah masih ada proses lagi yang lebih lanjut dan mungkin kami akan memberi kejelasan lebih detail, lebih tegas lagi dalam proses selanjutnya sehingga pada pertimbangan majelis hakim di tingkat yang lebih di atas itu mungkin masih lebih baik, lebih rasional dan menukik pada substansi dari fakta-fakta persidangan yang ada.